Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mustafa Mailana dalam mata pelajaran Dasar Desain Komunikasi Visual. Untuk di bab 1 ini, materinya yang akan saya sampaikan adalah Technopreneurship dalam Desain Komunikasi Visual Fase E kelas 10 DKV. Langsung saja saya perbesar sedikit. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mendeskripsikan pekerjaan atau profesi dalam bidang desain komunikasi visual dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif yang mampu membaca peluang pasar dan usaha untuk membangun visi dan passion, serta melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan kewirausahaan technopreneur dalam bidang desain komunikasi visual, mengenali profesi dan peluang kerja dalam bidang desain komunikasi visual, serta melaksanakan simulasi proyek kewirausahaan. Pernah mendengar kata technopreneur? Kalau kita lihat dari segi katanya atau istilah katanya, itu ada 2 unsur, tekno atau teknologi dan kata entrepreneur. Atau sudah ada yang mendengar atau mengerti apa itu entrepreneur? Berikut 3 materi submateri technopreneurship dalam desain komunikasi visual. Yang pertama, technopreneurship DKV, yang kedua, prospek profesi DKV, serta mengenal potensi desainer sejak dini. Menurut pakar wirausaha Triyono 2016, dia menyatakan bahwa technopreneurship adalah pengembangan diri seorang pengusaha yang memanfaatkan teknologi untuk membuat penemuan baru atau inovasi sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomis. Menurut Josma Walker 2012, technopreneurship adalah ilmu pengetahuan teknologi dan industri dengan menghasilkan nilai ekonomis. Berikut beberapa pengertian wirausaha menurut para ahli. Ini saya mengambil 3 saja, yaitu yang pertama menurut Richard Cantillon 1775, menyatakan bahwa wirausaha itu adalah seseorang yang bekerja sendiri atau self-employment. Menurut pengertian Jean Baptista Say tahun 1816, wirausaha itu adalah agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari produksinya. Pernyataan ketiga, menurut pakar Joseph Scamter, pengertian wirausaha menurutnya adalah seseorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru yang disebutkan dari Joseph Scamter tadi ada 5. Yang pertama, produk baru atau dengan kualitas baru. Yang kedua, metode produksi yang baru. Terus yang ketiga, pasar yang baru. Yang keempat, menjalankan organisasi baru dalam suatu industri. Yang kelima, sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru. Ada 4 tujuan wirausaha. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausahaan yang memiliki kualitas. Artinya, wirausahaan di sini butuh pekerja sebagai pembangun usahanya tersebut. Yang kedua, mewujudkan kemampuan jumlah wirausahawan yang memiliki kualitas. Yang ketiga, melestarikan budaya, sikap, perilaku, serta kemampuan dalam berwirausaha. Yang terakhir, menumbuhkan rasa kesadaran serta orientasi kewirausahaan kepada para peserta didik dan masyarakat. Ada 6 elemen kewirausahaan. Yang
Yang pertama, mengembangkan usaha. Setiap orang pasti memiliki impian untuk mengembangkan usaha yang sudah dirintisnya. Salah satunya mungkin dengan memasarkan produk atau jasa yang sudah dijalankannya. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia. Mungkin ketika dia merintis usaha, dia memiliki sub-sub kepegawaian atau sub-sub bagian. Mungkin bisa seperti bagian pemasaran, ditunjuk siapa, terus bagian produksi ditunjuk siapa. Artinya ketika bersinergi, mereka menghasilkan kerjasama dan membentuk sumber daya manusia di dalam usahanya tersebut. Yang ketiga, leadership atau kepemimpinan. Jelas, dalam suatu usaha tentu kita mengenal adanya pimpinan, pimpinan produksi, pimpinan perusahaan. Nah, pimpinan ini tugasnya adalah mengelola, melaksanakan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, terutama kepada karyawan-karyawan serta proses produksi di dalam usahanya tersebut. Terus keempat, mendapatkan sumber pemasukan. Jelas, ketika kita berwirausaha, ketika kita membuka usaha, tujuan kita itu jelas mendapatkan sumber pemasukan dari produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Tergantung bagaimana kita memasarkan, tergantung bagaimana kita di-cut lagi nih video audionya maksudnya. Oke, sumber pemasukan baik berupa uang maupun berupa apalah itu, tidak tahu lah aku cut lagi lah audio ini. Yang kelima, bertanggung jawab. Kalau kita membangun usaha, apalagi kita sendiri misalkan sebagai selaku pemimpin, tentu tanggung jawab kita kepada karyawan-karyawan kita terhadap produk, barang, dan jasa kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Siapa yang bertanggung jawab? Jelas kita sendiri. Karyawan juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing di subdivisinya masing-masing, agar nanti tujuan usahanya dapat tercapai. Yang terakhir itu adalah menghindari resiko. Maksudnya bagaimana? Resiko apa yang akan timbul ketika kita melaksanakan atau menjalankan suatu usaha. Contoh misalkan ketika kita mengalami penurunan penjualan. Bagaimana seorang wirausahawan itu bisa menyusun strategi bagaimana caranya barangnya bisa laku ataupun jasanya bisa dikenal luas dengan masyarakat. Nah, untuk menghindari risiko, upaya apa yang akan dilakukan? Nah, kita akan lagi ya. Nah, oke, sip, lanjut. Karakteristik kewirausahaan ada 4. Sebenarnya kalau di buku panduan yang saya kasih itu ada 5. Cuman bedanya kalau 4 di sini ada kreatif dan inovatif itu jadi 1 karena dia masih termasuk dalam satu kesatuan. Ya langsung saja, yang pertama itu disiplin. Apa itu disiplin? Ya, itulah. Ngetesnya wae.